Oke teman-teman, sekarang kalian bisa mulai untuk ini ya, apply untuk start apply. Jadi gini, pertama caranya tuh gimana sih? Pertama itu kalian, menurut gua ya, ini suggestion gua, kalian tuh bisa cari pengalaman dulu teman-teman. Pengalaman besarin akun. Jadi mungkin yang bahkan akunnya itu masih nol, kan bisa grow sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Itu menurut gua bisa jadi pengalaman atau istilahnya freelance yang bisa kalian jual ke user atau ke HR atau ke klien juga gitu. Nah di sini kalian bisa cek requirement ya. Ini di semua job portal, itu Jobstreet, Glints, Indeed, apapun LinkedIn. Kalian bisa cek requirement semua di job portal. Terus kalian cari job requirementnya ini. Gua contohnya ya di sebelah kanan ini job requirementnya itu apa aja. Pastikan kalian bisa ya. Menurut gua juga cari kesamaannya dulu teman-teman, cari kesamaan, terus juga cari yang make sense. Menurut gua kalau misalnya kalian sampai harus ngurusin website dan lain-lain, terus juga yang di luar itu, menurut gua ya nggak usah gitu. Cari kesamaan dan cari yang make sense. Itu menurut gua kalian harus bisa semuanya ya. Entah itu mau tracking, entah itu mau apa, video editing nih, menurut gua juga nggak usah terlalu pro, tapi at least bisa, itu juga nggak apa-apa. Terus juga yang lain, at least kalian udah yang berhubungan sama sosial media ya, itu menurut gua kalian juga harus bisa. Jadi biar kalian tuh apa ya, biar bisa gampang jualannya ke user atau ke HR-nya gitu. Terus jangan lupa juga buat CV-nya, kalian bisa cek video yang persiapan karir. Terus itu gua siapin lengkap banget buat CV atau buat interview. Terus kalian juga bisa buat portofolio di Canva. Jadi kalian setelah kalian udah punya pengalaman, kalian buat dulu portofolio di Canva. Jangan lupa dicek juga ya confidentiality-nya. Kalau misalnya data-datanya confidential ya jangan ditunjukin gitu. Tapi tunjukin grafiknya aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah angka-angkanya sampai detail gitu, nggak perlu gitu. Juga jangan lupa perbaiki LinkedIn kalian ya, supaya kalian bisa dapat awareness atau exposure di sosial media yang mana kalian dilirik oleh HR juga gitu. Terus tipsnya juga sebenarnya kalian apply aja sama tipe company yang sejenis ya. Ini contohnya, ini kan pajak. Kalau misalnya kalian pernah ngerjain yang berhubungan sama skincare ya berarti nanti skincare itu cari aja company yang sejenis gitu, atau jenis-jenis skincare yang lain gitu. Kan ada banyak juga kan. Itu menurut gue bisa jadi apa ya, bisa jadi sesuatu yang berguna karena kalian cek aja di sini ya teman-teman ya. Ini passionate about food di nomor 4 job description, itu passionate about food. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian udah besarin akun yang berhubungan sama food, itu lebih gampang buat masuk ke company yang berhubungan sama food juga atau F&B gitu. Jadi itu sebenarnya tipsnya juga. Sama jangan lupa pelajari bisnis perusahaannya ya. Jadi misalnya kalian nanti ditanya user, posisikan kalian tuh seakan-akan udah kerja sama mereka. Terus misalnya kalian dimintain perbaikan, kalian udah bisa, kalian udah tahu, karena kalian udah riset dulu atau pelajari dulu bisnisnya atau perusahaannya gitu. Kalau misalnya kalian bisa ngasih impact yang lebih besar, gua yakin kalian bisa dapat kesempatan yang lebih oke, bahkan bisa naik posisi gitu. Oke, thank you buat video kali ini, semoga bermanfaat.